Di video mata ketiga sebelumnya pernah menyebutkan bahwa pemerintah telah lama mengetahui keberadaan kehidupan alien. Bahkan banyak teknologi luar angkasa Amerika itu berasal dari peradaban alien. Dari insiden Roswell tahun 1949 sampai pesawat anti-gravitasi Nazi Jerman yang disita Amerika Serikat pada Perang Dunia II, hingga pendaratan Apollo di bulan, dan pesatnya perkembangan sains dan teknologi di bidang kedirgantaraan Amerika Serikat. Jika AS tidak memenangkan Perang Dunia II dan menyita sejumlah besar arsip teknologi canggih Nazi, maka kita tidak akan mengalami perkembangan pesat di bidang luar angkasa dalam beberapa dekade terakhir. Banyak data penelitian menunjukkan bahwa Nazi Jerman mendapat petunjuk dari peradaban alien dalam mengembangkan teknologi canggih yang jauh lebih maju dari negara sekutu lainnya pada Perang Dunia II. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri bagaimana Nazi Jerman memperoleh informasi dari peradaban luar angkasa. Selain itu, kita juga akan mengungkap misteri satelit buatan tak dikenal yang telah berseliweran di atas bumi sejak dahulu kala. Berapa banyak sudah penduduk bumi yang dihubungi oleh mereka? Dan apakah masih mengadakan kontak dengan manusia bumi hingga saat ini? Perantara Valis. Selain menggunakan curve circle untuk menyampaikan informasi kepada manusia, kehidupan alien sebenarnya masih punya cara lain. Pada Februari 1974 silam, seorang penulis fiksi ilmiah terkenal Amerika, Philip Kinroy Dick, mendapatkan pengalaman pertamanya menghubungi kehidupan alien. Pengalaman itu tidak hanya mengubah hidupnya tetapi juga pekerjaannya. Menurut penuturannya, suatu hari di bulan Februari ketika itu, dia sedang duduk di kursi di apartemennya di California dan tiba-tiba otaknya menerima pesan. Saat itu, dia merasa suatu bentuk kehidupan asing mulai memasukkan informasi ke dalam pikirannya dan ia dapat memilih untuk menerimanya atau tidak. Dia menyebut pengalaman itu sebagai Phase Active Living Intelligence System, sebuah sistem besar dan aktif yang terjalin dengan inang manusia. Menurutnya, sistem Valis mengendalikan otak atau pikiran manusia. Terkadang akan secara tiba-tiba menanamkan suatu informasi ke dalam otak seseorang, seolah-olah pada suatu ketika Anda tiba-tiba menyadari sesuatu, atau pada saat tertentu, pikiran Anda memiliki beberapa kecerdasan dan memahami sesuatu yang tidak dipahami sebelumnya. Menurut Dick, dirinya adalah Valis. Sistem ini menggunakan inang manusia untuk mengirimkan informasi asing. Dan setelah menghubungi kehidupan cerdas alien, Valis memberinya informasi. Dan berdasarkan informasi itu, Dick menulis 4 buku fiksi ilmiah tentang Valis, yaitu Science Fiction, The Divine Invasion, The Transmigration of Timothy Archer, dan Radio Free Albemarle. Buku ini kemudian menjadi buku terlaris dalam sejarah, dan karena pengaruhnya, buku-bukunya juga diadopsi menjadi film Blade Runner, The Adjustment Bureau, dan Minority Report. Ini semua adalah film-film yang sukses besar yang dibintangi aktor terkenal. Film-film ini didasarkan pada ideologi Valis Philip. Ia pernah mengatakan bahwa di mata orang-orang, konten yang ia tulis di buku tersebut dianggap sebagai fiksi ilmiah. Namun baginya, ia hanya mencatat pesan dari kehidupan cerdas alien yang diterimanya. Ia mengatakan bahwa pikirannya secara spontan mengunduh informasi, konsep, dan ide tersebut tanpa sadar. Menurutnya, kehidupan cerdas alien ingin menyampaikan informasi kepada publik melalui dirinya. Jika memang yang dikatakan Philip itu benar, lalu pesan apa yang ingin disampaikan makhluk asing tersebut? Mengapa mengirimkan informasi kepada manusia? Setelah karya Philip semakin populer, rumahnya sempat dibobol beberapa kali oleh sosok misterius, dan dia mendapati ponselnya disadap oleh oknum tertentu. Belakangan, Philip meninggal secara misterius pada tahun 1982. Meskipun pihak berwenang mengatakan bahwa penyebab kematiannya karena gagal jantung, tapi banyak peneliti yang cermat menemukan
bahwa penyebab kematiannya tidaklah sederhana itu. Besar kemungkinan dibungkam oleh pihak penguasa karena Philip mengetahui terlalu banyak informasi internal dan mengetahui cara menghubungi makhluk luar angkasa. Diungkap oleh personel dari Pangkalan Angkatan Udara AS. Kisah Philip sebagaikan misteri, seakan tak seorang pun kecuali dirinya yang dapat mengetahui sinyal seperti apa yang dapat ia terima dalam pikirannya. Namun uraiannya tentang peradaban alien, perjalanan ruang waktu, dan teknologi alien lainnya dikonfirmasi oleh para peneliti di Pangkalan Angkatan Udara AS. Menurut Linda Moulton Howe, seorang jurnalis investigasi Amerika dan pembuat film dokumenter, bahwa informasi yang disampaikan Philip sama sekali bukanlah fiksi ilmiah, tetapi konten aktual yang disampaikan peradaban alien kepada manusia. Ketika Linda membuat film dokumenter astronot pada tahun 1982, hal itu dikonfirmasi karena pengungkapan orang dalam yang tidak disengaja. Saat itu, Linda bertemu dengan para peneliti ilmiah di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Amerika Serikat, di pabrik pesawat luar angkasa dan militer terkenal Amerika, Lockheed Martin. Karena pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an, Pangkalan Angkatan Udara ini mendirikan National Air and Space Intel dan selalu melakukan eksplorasi sistematis terhadap UFO dan peradaban alien. Jadi ketika Linda bertemu dengan peneliti dari Pangkalan Angkatan Udara ini, dia meminta wawancara terhadap personel terkait. Setelah ngobrol biasa, Linda pun bertanya, "Apakah Anda pernah terlibat dalam proyek penelitian tentang piring terbang UFO dan kehidupan alien?" Di alam semesta yang penuh kehidupan ini, kita sudah memiliki teknologi canggih yang dapat melengkungkan ruang waktu dan melakukan perjalanan dari titik ke titik. Itu sudah lama menjadi kenyataan, kata peneliti yang tak bersedia disebutkan namanya. Peneliti anonim itu mengatakan, "Ada seorang penulis bernama Philip Dick. Saya pernah membaca salah satu bukunya, dan apa yang dijelaskan di dalamnya itu sama persis dengan fakta yang saya tahu. Jika Anda dapat mengendalikan gravitasi, ruang dan waktu, Anda dapat berpindah dari satu titik ke alam semesta yang Anda inginkan, tidak peduli berapa tahun cahaya jauhnya. Teknologi seperti itu sudah ada di alam semesta kita. Beberapa kehidupan alien dapat mendatangi tempat kita tanpa dibatasi oleh waktu sama sekali," tambahnya sambil menutup wawancara. Satelit ratusan ribu tahun. Belakangan, banyak peneliti curiga, mungkinkah pemerintah mulai memantau aktivitas Philip setelah ia mulai menerima sinyal alien? Apakah ada hubungannya dengan kematiannya? Randy Kramer dari Divisi Investigasi Kriminal Korps Marinir Amerika Serikat juga membenarkan pernyataan ini. Setelah pemerintah mengetahui bahwa Philip mulai menghubungi peradaban asing, pihak berwenang mencurigai bahwa Philip telah menerima pesan dari satelit asing. Randy menuturkan bahwa tim investigasi khusus Angkatan Laut Amerika menyebutnya Black Knight. Ini adalah satelit buatan tak dikenal yang selalu muncul di orbit polar dan mengubah orbitnya dengan sendirinya. Astronot Gordon Cooper pernah melihat satelit Black Knight terbang melintas ketika ia menjalankan misi. Cooper menggambarkannya sebagai pesawat dengan penampakan hitam dan memancarkan cahaya hijau. Randy menuturkan, setelah penelitian oleh para ahli Korps Marinir AS, satelit buatan tak dikenal itu kemungkinan besar berasal dari zaman purbakala. Publik pada umumnya berpendapat bahwa pesawat itu berasal dari 13.000 tahun yang lalu, namun para ahli Korps Marinir AS tidak berpandangan demikian. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kemungkinan besar pesawat itu sudah ada sejak ratusan ribu tahun silam. Kami menemukan pesawat itu pernah dioperasikan dengan kecerdasan buatan, misalnya mencari tahu informasi bumi dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dari pemantauan saat ini, ia tidak lagi mengirim dan menerima sinyal keluar angkasa untuk sebagian besar waktu. Mungkin karena sudah terlalu tua, menyebabkan seluruh sistemnya rusak, tetapi kadang-kadang masih berfungsi sebentar-sebentar karena dia akan mengadakan kontak dengan sosok orang tertentu di bumi. Kita tidak tahu kenapa,
Mungkin mereka tidak mengerti bahasa kita, sehingga mereka berkomunikasi melalui gambar atau semacam gelombang radio misalnya. Memang ada sebagian orang tertentu di dunia ini yang akan dipilih kehidupan cerdas sebagai perantara menyampaikan informasi. Misalnya, beberapa tokoh masyarakat atau ilmuwan fisikawan dan insinyur pernah mereka hubungi. Jika memang beberapa orang tertentu pernah dihubungi oleh satelit Black Knight misterius itu, mungkinkah pemerintah juga secara diam-diam memantau utusan yang dipilih oleh peradaban asing tersebut? Maria Orsic. Kita tidak tahu persis berapa banyak sebenarnya peradaban alien yang mencoba mengadakan kontak dengan manusia. Jika kita melihat kembali sejarah, yang paling terkenal adalah Maria Orsic. Para peneliti menyebutkan bahwa dari tahun 1525 hingga 1947, ada sebuah kerajaan di kawasan Eropa yang disebut Kerajaan Prusia. Secara historis, kekaisaran ini merupakan kekuatan utama berdirinya Jerman. Pada abad ke-18, banyak elit sosial dan pengusaha di Prusia yang tertarik menggunakan metode telepati untuk memperoleh informasi tambahan dan inspirasi untuk membuat pesawat terbang dan pesawat antariksa. Pasca Perang Dunia I, Nazi menciptakan pesawat-pesawat super canggih yang dipersiapkan untuk penjelajahan luar angkasa. Pada masa itu, terdapat sebuah perkumpulan yang bernama Vril Society yang mengklaim mampu melakukan komunikasi dengan makhluk luar angkasa dari bintang Aldebaran. Perkumpulan tersebut terdiri dari wanita-wanita berambut panjang yang dipimpin oleh Maria Orsic. Saat kejatuhan Nazi, semua anggota Vril Society menghilang. Diduga mereka pergi ke bintang yang berjarak 65 tahun cahaya tersebut. Di bawah pimpinan Adolf Hitler, Jerman berubah menjadi negara diktator pada tahun 1933. Pada masa itu pula lah, Hitler begitu bernafsu untuk menyebarkan ideologi nasional sosialis dan menguasai dunia. Untuk dapat melakukan hal tersebut, tentulah dibutuhkan kekuatan militer dan peralatan yang memadai. Maka diciptakanlah berbagai peralatan super canggih, salah satunya adalah pesawat. Pesawat-pesawat ini dibuat begitu hebat pada masanya, bahkan diciptakan untuk dapat melakukan penjelajahan hingga keluar angkasa. Maka pada saat itu, dikenallah istilah pesawat UFO Nazi. Para anggota komunitas Vril Society ini mengklaim bahwa mereka mampu melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa yang berasal dari bintang atau planet Aldebaran. Pemimpin dari komunitas ini adalah seorang wanita cantik bernama Maria Orsic. Mengenai rambut yang sangat panjang ini, ternyata memang merupakan ciri khas dari para anggota Vril Society yang semuanya memang berambut panjang. Mereka percaya bahwa rambut panjang tersebut berguna untuk berkomunikasi dengan makhluk ekstraterestrial alias alien dari luar angkasa. Selain Maria Orsic, nama lain yang cukup dikenal dari kelompok ini adalah dua orang wanita muda bernama Truth dan Sigrun. Para anggota Vril Society begitu amat terobsesi dengan makhluk luar angkasa. Mereka bahkan mengklaim telah berhasil berkomunikasi dengan bangsa Aryan yang merupakan bangsa yang menempati bintang Aldebaran. Bintang atau planet Aldebaran sendiri adalah sebuah bintang berwarna merah keoranyean yang berada di ras Taurus. Diketahui bahwa bintang ini merupakan bintang paling terang dalam rasi tersebut dan juga memiliki jarak dengan bumi sejauh 65 tahun cahaya. Jarak yang tidak begitu jauh dari bumi itulah yang menyebabkan bintang ini mudah ditemukan di langit malam, selain karena alasan bahwa bintang ini ukurannya jauh lebih besar daripada matahari. Diketahui bahwa Maria Orsic mendapatkan sebuah konstelasi pembangunan pesawat super canggih berbahasa Sumerian kuno yang tak dipahaminya. Menurutnya, rancangan pesawat super canggih tersebut berasal dari alien Aldebaran yang teknologinya telah jauh melampaui teknologi manusia pada zaman tersebut. Sebenarnya, latar belakang Maria tidak memahami bahasa Sumeria. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang permesinan. Namun dia menulis naskah berharga ini setelah memperoleh informasi khusus selama telepati. Belakangan, organisasi rahasia Vril memproduksi RFZ-2 berdasarkan rancangan tulisan tangan Maria
dan memang bisa terbang. Demi mendapatkan dukungan finansial pemerintah Nazi untuk organisasi rahasia tersebut, Maria memberikan naskah tersebut kepada Rudolf Hess, wakil kepala Nazi Jerman. Setelah itu, Rudolf dengan cepat menggunakan informasi yang dimilikinya untuk mengorganisir dan mengembangkan pesawat anti-gravitasi. Rudolf menggunakan informasi manuskrip tersebut sebagai batu loncatan untuk bergabung dengan partai Nazi dan mendapatkan kepercayaan Hitler, sekaligus mengkonsolidasikan posisinya di partai Nazi. Beberapa peneliti menemukan bahwa ketika membongkar piring terbang buatan tersebut, berbagai teknologi di dalamnya sebenarnya berasal dari Jerman. Pertanyaannya adalah, apakah peradaban alien memberikan teknologi perjalanan luar angkasa kepada manusia melalui Maria? Apakah semakin banyak orang berpengaruh di dunia yang masih menerima sinyal dari peradaban alien? Jika mereka yang bekerja dalam penelitian peradaban luar bumi dan pemerintahan dan militer tidak meragukan isi buku Philip, apakah karya Philip menggambarkan sisi realitas yang tidak kita lihat? Yang bisa dipastikan adalah teknologi canggih yang dikembangkan Nazi Jerman pada Perang Dunia II itu masih terus mempengaruhi aspek kehidupan kita saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.